wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai implementasi dan pemantauan kurikulum. Pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi kurikulum. Secara bahasa, dalam Kamus Oxford Advanced Learner Dictionary, pengertian implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Kemudian, menurut Wildevky pada tahun 1979 yang telah dikutip oleh Wiji Hidayati, mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ide dan konsep. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap implementasi kurikulum. Umar Hamalik berpendapat bahwa tahap implementasi kurikulum mencakup 3 halaman pokok. Yang pertama yaitu pengembangan program. Di sini pengembangan program mencakup program tahunan, semester, atau catur bulan, bulanan, mingguan, harian, dan ada juga bimbingan konseling. Halaman pokok yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses intelektual antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Halaman pokok yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang kurikulum berjalan, evaluasi pembelajaran harus selalu dilaksanakan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum menurut Umar Hamalik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, karakteristik kurikulum. Di sini suatu kurikulum harus mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya mengenai kurikulum tersebut bagi pengguna di lapangan. Poin yang kedua yaitu strategi implementasi. Di sini strategi yang digunakan dalam implementasi yaitu seperti mengadakan diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum. Dalam poin ini meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum, terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama. Yang kedua, berpusat pada anak didik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dan kemitraan. Yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Dari keempat prinsip tersebut, pada dasarnya ingin menciptakan atau
pelaksanaan dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan guru untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Hasil ini baik secara afektif, kognitif, dan psikomotorinya. Baik, di sini saya Nyanwar Algiovan akan menerangkan lebih jauh tentang pengertian dari pemantauan kurikulum. Pertama, kita mengkaji pengertian pemantauan kurikulum secara bahasa. Menurut kamus Webster, monitoring ataupun pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru itu telah dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah, dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Kita bisa mengambil kesimpulan atau dengan kata lain, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah pada tahun-tahun permulaan diterapkannya kurikulum tersebut. Kemudian, monitoring merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan keterangan di dalam pelaksanaan kurikulum yang dapat digunakan dengan wawancara, observasi, maupun angket untuk para pelaksana. Tahap pemantauan kurikulum yakni persiapan pelaksanaan kurikulum sampai pada tahap akhir. Proses pemantauan yang berkesinambungan dapat mengatasi berbagai faktor penghambat yang muncul. Kegiatan pemantauan dan kegiatan penilaian sebenarnya saling berkaitan. Pemantauan kurikulum memberikan bahan masukan untuk pelaksanaan penilaian kurikulum. Sedangkan hasil penilaian juga merupakan masukan untuk perencanaan pemantauan kurikulum tingkat lanjut ataupun selanjutnya. Dan hasil dari kedua jenis kegiatan tersebut menjadi bahan bagi administrasi pelaksanaan, supervisi pelaksanaan, dan pengembangan serta perbaikan kurikulum. Berikutnya yaitu pelaksanaan pemantauan kurikulum. Pelaksanaan pemantauan kurikulum dapat dilaksanakan dengan 3 cara, yakni yang pertama adalah rutin. Dengan mempelajari dan menelaah laporan-laporan tertulis yang telah diterima, sebagai pelaksana kurikulum wajib memonitoring ataupun memantau sejauh mana kurikulum itu sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan. Dengan cara membaca laporan-laporan tertulis yang dilaporkan oleh pihak sekolah ataupun guru kepada petugas pemantau kurikulum sehingga dipelajari persoalan-persoalan mana yang timbul ketika kurikulum itu dilaksanakan. Kedua, yaitu langsung dengan cara mengirimkan petugas ke lembaga yang sedang melaksanakan kurikulum. Petugas pemantau kurikulum datang secara langsung ke tempat lembaga-lembaga pendidikan itu, sekolah-sekolah maupun madrasah. Artinya, petugas secara langsung menilai, mengkaji, dan mempelajari, menganalisis, mengobservasi sejauh mana kurikulum itu dilaksanakan. Ketiga, pertemuan atau melalui komunikasi yang dikutip oleh Hamalik halaman 223, yakni bisa menggunakan cara yang pertama ataupun pertemuan, atau yang ketiga adalah dengan menggunakan media komunikasi sebagai alat menukar informasi sejauh mana kurikulum itu dilaksanakan. Artinya tidak harus formal datang ke lembaga pemantau kurikulum ataupun sebaliknya petugas kurikulum datang ke lembaga pendidikan untuk menganalisis tersebut.
Kemudian kita membahas selanjutnya, yaitu aspek-aspek yang dipantau. Yang pertama, kita masuk dalam indikator input. A, target populasi, itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah jenis sasaran yang telah dicapai. Kedua, jumlah sasaran yang telah dicapai. Dan ketiga adalah kualitas yang telah dicapai. Target populasi. Kemudian yang B adalah peserta diklat. Dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah cara belajar. Kedua, prestasi belajar. 3, motivasi dan semangat belajar. 4, keaktifan dan inisiatif. 5, kepatuhan dan disiplin. 6, kreativitas. 7, produk benda yang dihasilkan. 8, hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Dalam semua butir dalam peserta diklat ini mempunyai nilai atau domain kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mana semua dikembangkan secara bersamaan. Kemudian yang C adalah tenaga pengajar, pelatih, ataupun instruktur. Dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pelaksanaan tanggung jawab dan tugasnya. Perlu diketahui bersama bahwa guru tidak hanya mengajar, melainkan untuk mendidik anak-anak. Apalagi perlu kita ketahui bersama bahwa di zaman era modern saat ini, siswa cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif tanpa mementingkan rasa simpati dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas dari seorang pengajar ataupun pendidik. Yang kedua adalah kualifikasi dan identifikasi personal. Ketiga, kemampuan kemasyarakatan perlu dikembangkan oleh seorang guru untuk bersosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pihak sekolah ataupun pihak masyarakat, sehingga bisa dipecahkan dengan cara-cara yang seksama. Keempat adalah kemampuan kepribadian. 5, kemampuan profesional. Dan 6, yang paling penting adalah loyalitas terhadap atasan. D, media pengajaran dibagi menjadi 4 jenis media yang digunakan. Kedua, cara penggunaan media. 3, pengadaan media. 4, pemeliharaan dan perawatan media. E, prosedur penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah instrumen masalah yang dihadapi peserta. Kedua, pelaksanaan penilaian. Ketiga, pelaporan hasil penilaian. Yang F, bimbingan kepada peserta dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah kategori masalah yang dihadapi. Kedua, alat pengumpul data. 3, teknik bimbingan. Dan 4, pasangan bimbingan. Pertama, kita sudah membaca, kemudian saya sudah menerangkan tentang indikator input. Selanjutnya adalah indikator output. Indikator output dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jumlah lulusan yang meliputi kategori jenjang, jenis, kelamin, ataupun kelompok usia. B, kualitas kemampuan lulusan atau alumni. Yang C adalah produk benda atau barang yang telah dihasilkan. Barang tentu kita sudah mengetahui beberapa aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama indikator output dan indikator input. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu adalah tujuan pemantauan atau monitoring kurikulum. Tujuan pemantauan kurikulum secara umum: mempercepat pengumpulan dan penerimaan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi pemantauan kurikulum. Tujuan kurikulum secara khusus adalah memberikan umpan balik bagi kebutuhan program pendidikan, memberikan umpan balik bagi ketercapaian tujuan kurikulum, memberikan umpan balik
bagi metode perencanaan, memberikan umpan balik sistem penilaian kurikulum, memberikan bahan kajian untuk membatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Tidak ada kegagalan kurikulum, yang ada adalah penyempurnaan kurikulum. Sebagai warga masyarakat yang bijak, perlu diketahui bersama bahwa beberapa era kurikulum telah kita lalui bersama. Adapun beberapa penyempurnaan kurikulum harus kita kaji secara bersama, tidak hanya sebagai penonton, viewers, ataupun yang lain, tetapi sebagai masyarakat, kita sebagai korektor dari berjalannya kurikulum. Kurikulum akan tetap tatih apabila yang melaksanakan hanya unsur pemerintah, unsur pendidik, dan siswa. Melainkan masyarakat harus ikut andil, ikut serta dalam menjalankan kurikulum tersebut. Dengan cara memberikan masukan-masukan, kritikan, saran kepada pemerintah ataupun penyelenggara kurikulum, sehingga penyelenggara kurikulum dapat mengerti permasalahan yang real ketika kurikulum itu dilaksanakan. Sebagai masyarakat perlu juga mengetahui bahwa kadangkala kurikulum itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan waktu dalam melaksanakan atau mengimplementasikan itu. Bukan hasil yang ingin dicapai terlalu dini, melainkan usaha untuk menegakkan sebuah kurikulum pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.